Kita bertemu kembali dengan Bunia dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama mengenai kosakata baku dan tidak baku. Sedangkan yang kedua kita belajar mengenai perkembangan dunia transportasi yang mempengaruhi perekonomian penduduk. Sedangkan yang ketiga kita belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif beberapa alat elektronik. Baik, kita belajar bersama-sama dengan mendengarkan penjelasan Bunia. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Kosakata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI. Kemudian kosakata baku sering digunakan dalam kalimat resmi, baik dalam tulisan maupun ucapan. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kosakata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari. Bunia mencontohkan beberapa kosakata tidak baku dan kosakata baku. Yang pertama adalah aktif. Dalam kosakata baku, aktif ini ditulis menjadi aktif. Kemudian yang kedua, nasihat. Nasihat merupakan kosakata tidak baku. Bagaimana bakunya? Bakunya apabila ditulis menjadi nasihat. Bukan menggunakan e tapi menggunakan i ya. Nasihat. Kemudian yang ketiga, bis. Bis merupakan kosakata tidak baku. Bagaimana bakunya? Bakunya dalam penulisan menjadi bus. Kemudian yang keempat, apotik. Apotik merupakan kata yang tidak baku dan sering kita ucapkan. Tetapi dalam kata bakunya adalah apotek. Ya, tulisannya beda i dan beda e. Kemudian kenapa? Nah, kenapa ini adalah kata sehari-hari. Karena itulah kata baku dari kenapa adalah mengapa. Kemudian gue. Gue merupakan kosakata tidak baku. Bagaimana kata bakunya? Kata bakunya adalah saya. Yang terakhir adalah praktek. Praktek yang sering kita ucapkan merupakan kosakata tidak baku. Dan kata bakunya adalah praktik. Mari bersama-sama membaca buku paket halaman 93. Thomas Alva Edison, Michael Faraday, dan B.J. Habibie adalah beberapa penemu yang menjadi kebanggaan Radit. Radit sangat kagum dengan para penemu itu. Bahkan Radit ingin jadi seorang penemu. Nasihat ayah, seorang penemu harus punya rasa ingin tahu yang besar. Penemu harus belajar dengan serius dan gak gampang menyerah sampai menemukan jawaban dari rasa ingin tahunya. Makanya itu, Radit mulai merubah sikapnya. Radit lebih rajin belajar, disiplin, manfaatin waktu, aktif baca buku, dan pengen tahu apa aja. Radit yakin bakal jadi seorang penemu kelak. Di sini, Bunia membedakan dua tulisan berwarna hitam dan merah. Warna merah merupakan kosakata yang tidak baku, seperti pengen. Pengen, kata bakunya adalah ingin. Kemudian jadi. Di sini jadi seorang penemu. Kata bakunya menjadi. Kemudian ada lagi enggak. Enggak, kata bakunya adalah tidak. Kemudian makanya itu. Makanya itu merupakan kata yang tidak baku. Bagaimana bakunya? Karena itu. Kemudian ada lagi manfaatin. Manfaatin merupakan kata yang tidak baku. Bakunya adalah memanfaatkan.
Kemudian aktif. Aktif kata bakunya aktif. Pengen, tadi Buya sudah bilang bahwa pengen adalah ingin. Aja. Aja merupakan kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah saja. Kemudian yang terakhir jadi, Radit yakin bakal jadi. Nah, jadi ini merupakan kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah menjadi. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh besar yang berasal dari bangsa Indonesia. Beliau telah menciptakan pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi. Berbicara mengenai transportasi, mari kita belajar bersama-sama pengaruh perkembangan dunia transportasi terhadap perekonomian. Pada gambar, Bunia memperlihatkan 3 urutan gambar. Gambar yang pertama sama-sama pabrik atau PT. Kemudian gambar yang kedua sama-sama mengenai transportasi. Bedanya gambar pertama itu adalah truk, alat transportasinya. Kedua adalah kapal. Sedangkan yang ketiga adalah pesawat. Untuk gambar terakhir, sama-sama supermarket. Apa yang membedakan ketiga urutan gambar ini? Semuanya sama alat transportasi. Tapi bagaimana pengaruh perkembangan dunia transportasi terhadap perekonomian? Mari kita belajar bersama. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Manfaat transportasi secara ekonomi yang pertama ada transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lain. Kemudian, manfaat yang kedua, transportasi menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat lainnya. Di sini yang dimaksud adalah ke tempat yang membutuhkan. Seperti gambar sebelumnya, Bunia memperlihatkan pabrik, kemudian ada beberapa alat transportasi dan swalayan. Artinya, seperti pabrik yang memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat, kemudian didistribusikan menggunakan alat transportasi, yang kemudian hasil akhirnya adalah diperjualbelikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, manfaat transportasi secara ekonomi yang ketiga adalah menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin, sehingga harga barang akan tetap stabil. Dan terakhir, transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Keterbatasan transportasi akan menghambat perkembangan wilayah. Hal ini mencontohkan bahwa Indonesia bagian timur beda dengan Indonesia bagian barat. Mungkin untuk menyuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat bagian timur, Indonesia bagian timur, membutuhkan transportasi yang cepat. Dalam hal ini adalah pesawat terbang. Berbeda halnya dengan Indonesia bagian barat. Bisa juga Indonesia bagian barat dalam menyuplai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa menggunakan kapal muatan atau bisa juga menggunakan truk muatan. Selain Bapak B.J. Habibie yang menciptakan pesawat, ada juga beberapa tokoh yang menemukan benda
temuannya. Salah satunya adalah Guglielmo Marconi yang menemukan radio. Kita bahas bersama mengenai dampak positif dan dampak negatif dari beberapa benda penemuan. Dalam hal ini adalah alat elektronik. Kita bahas yang pertama mengenai radio. Dampak positif dari radio memudahkan dalam menerima informasi yang disampaikan dari radio tanpa mengganggu kegiatan atau pekerjaan. Informasi di sini maksudnya adalah mungkin berita, bisa saja hiburan seperti musik dan lagu, dan juga informasi pendidikan. Kemudian, radio memiliki dampak negatif, yaitu penggunaan radiasi elektromagnetik membahayakan bagi kesehatan manusia. Yang kedua, kita bahas mengenai televisi. Dampak positif adanya televisi menambah wawasan, kemudian meningkatkan motivasi anak untuk belajar karena adanya program pendidikan. Kemudian mengembangkan kreativitas dan sebagai sarana hiburan. Namun dengan adanya televisi ini mempunyai dampak negatif karena tayangan dalam televisi tersebut seperti adanya kekerasan, gaya hidup, anak-anak bisa meniru apa yang dilihatnya. Selain itu juga radiasi televisi dapat mengganggu kesehatan mata. Yang ketiga adalah handphone. Dengan adanya handphone, dampak positifnya adalah komunikasi jarak jauh menjadi nyaman dan memudahkan kita mengakses berbagai macam informasi. Namun, dengan adanya handphone memiliki dampak negatif, yaitu lupa waktu. Apabila kita terlalu lama menggunakan atau memanfaatkan handphone. Dan akhirnya kita ketergantungan, dan yang paling bahaya adalah radiasinya. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau contoh alat elektronik yang memiliki dampak positif dan negatif yang lain adalah laptop atau notebook. Dampak positif adanya laptop yaitu mempermudah untuk mengerjakan tugas-tugas, bisa menulis secara mudah dan cepat. Koneksi ke internet dapat dengan mudah diakses, sehingga dapat mencari pengetahuan-pengetahuan yang baru melalui internet. Namun, dengan adanya laptop memiliki dampak negatif, yaitu apabila laptop dihubungkan ke internet, sebagian besar menyalahgunakannya, seperti bermain game online, sehingga menyebabkan lupa waktu, yang mengakibatkan jadi malas belajar, malas beraktivitas, dan selain itu, radiasi sinarnya membahayakan untuk kesehatan mata. Demikianlah penjelasan Bunia, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua, dan salam sehat dari Bunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.